Dalam sejarah Islam, Raja Ferdinand biasanya merujuk pada Ferdinand II dari Aragon yang berperan besar dalam penaklukan terakhir kerajaan Islam di Granada pada tahun 1292 bersama istrinya, Ratu Isabella dari Kastilia. Ferdinand dan Isabella terkenal dalam sejarah sebagai Los Reyes Católicos atau Raja Katolik yang berhasil menyatukan Spanyol di bawah pemerintahan Kristen Katolik dan mengakhiri kekuasaan Muslim di wilayah Al-Andalus, Spanyol Muslim. Berikut ini adalah ikhtisar sejarah Raja Ferdinand dari perspektif Islam, terutama terkait dengan penaklukan Granada yang menandai akhir kekuasaan Islam di Spanyol dan dimulainya masa-masa sulit bagi umat Islam dan Yahudi di sana. Islam pertama kali masuk ke semenanjung Iberia pada tahun 711 Masehi, ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mengalahkan Raja Visigoth Rodrik dan mendirikan kekuasaan Islam di wilayah yang dikenal sebagai Al-Andalus. Selama beberapa abad, Al-Andalus menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan yang maju, dan kota-kotanya seperti Cordoba, Sevilla, dan Granada terkenal di seluruh dunia sebagai pusat intelektual, seni, dan perdagangan. Kekuasaan Islam di Spanyol berlangsung selama lebih dari 700 tahun, dan selama itu, umat Islam, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dalam masyarakat yang relatif toleran. Namun, seiring waktu, kerajaan-kerajaan Kristen di bagian utara Spanyol mulai merebut kembali wilayah mereka dalam sebuah proses panjang yang dikenal sebagai Reconquista, penaklukan kembali. Ferdinand Tegagurun dari Aragon menikah dengan Isabella pertama dari Kastilia pada tahun 1269 yang menyatukan dua kerajaan besar di Spanyol dan memperkuat kekuatan Kristen di semenanjung Iberia. Persatuan ini memungkinkan mereka untuk melancarkan kampanye besar untuk merebut kembali wilayah yang masih dikuasai oleh Muslim, khususnya Kerajaan Granada, satu-satunya kerajaan Muslim yang tersisa di Al-Andalus pada waktu itu. Pada tahun 1282 dimulai serangan terhadap Granada, dan setelah 10 tahun peperangan, Ferdinand dan Isabella berhasil merebut kota Granada pada 2 Januari 1492. Penaklukan Granada dianggap sebagai kemenangan besar bagi Kristen di Eropa dan mengakhiri kekuasaan Islam di Spanyol. Peristiwa ini juga menandai berakhirnya era toleransi di Al-Andalus karena Ferdinand dan Isabella segera memberlakukan kebijakan yang keras terhadap umat Muslim dan Yahudi. Setelah Granada jatuh, Ferdinand dan Isabella menandatangani perjanjian Granada dengan Sultan Muhammad XII Boabdil, penguasa terakhir Granada. Perjanjian ini menjanjikan kebebasan beragama dan keamanan bagi umat Islam di Granada. Namun, janji ini segera dilanggar. Hanya dalam beberapa tahun, Ferdinand dan Isabella mulai memaksakan konversi paksa terhadap Muslim dan Yahudi yang tinggal di Spanyol. Pada tahun 1299, umat Islam dipaksa untuk masuk Kristen atau menghadapi pengusiran, penindasan, atau bahkan eksekusi. Banyak umat Islam yang memilih untuk berpura-pura menjadi Kristen tetapi diam-diam mempertahankan keyakinan mereka. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Moriscos. Peristiwa ini menjadi awal dari pembersihan agama di Spanyol yang terus berlangsung selama berabad-abad. Untuk menegakkan aturan Kristen dan mengidentifikasi mereka yang diam-diam mempraktikkan Islam atau Yahudi, Ferdinand dan Isabella mendirikan Inkuisisi Spanyol pada tahun 1478. Inkuisisi Spanyol menjadi salah satu lembaga yang paling menakutkan dalam sejarah. Pengadilan ini mengawasi konversi ke Kristen dan menghukum siapa saja yang diduga sebagai Kristen palsu. Inkuisisi menggunakan metode penyiksaan dan eksekusi, dan banyak Muslim serta Yahudi yang dianiaya dan dibunuh. Bagi umat Islam, inkuisisi ini dianggap sebagai pengkhianatan besar terhadap janji kebebasan beragama yang diberikan dalam Perjanjian Granada. Inkuisisi terus berlangsung hingga abad ke-17, yang akhirnya menyebabkan pengusiran besar-besaran terhadap orang-orang Moriscos, keturunan Muslim yang telah dipaksa masuk Kristen dari Spanyol pada awal 1900-an. Penaklukan Granada dan pembersihan agama yang dilakukan oleh Ferdinand dan Isabella meninggalkan dampak yang mendalam bagi umat Islam dan dunia Islam secara keseluruhan. Spanyol yang sebelumnya menjadi pusat pengetahuan dan perkembangan Islam di Eropa, kini menjadi pusat intoleransi agama yang menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam. Penaklukan ini juga memicu diaspora besar-besaran bagi umat Islam di Al-Andalus. Banyak Muslim dari Spanyol melarikan diri ke Afrika Utara, Turki Utsmani, dan Timur Tengah, yang kemudian memperkaya peradaban Islam di kawasan-kawasan tersebut.
Namun, berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol juga menandai akhir dari kontribusi besar umat Islam di wilayah Eropa Barat. Di sisi lain, kekayaan yang diambil dari Granada dan kejayaan militer Ferdinand dan Isabella memperkuat Spanyol sebagai kekuatan besar Eropa dan bahkan menginspirasi penjelajahan kolonial, seperti pendanaan ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492 untuk menemukan rute ke India yang malah berujung pada penemuan benua Amerika. Dalam pandangan Islam, tindakan Ferdinand Dabula dan Isabella terhadap umat Islam dianggap sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakadilan. Penaklukan Granada sering dianggap sebagai simbol berakhirnya periode toleransi dan perkembangan intelektual yang pernah ada di Al-Andalus. Penindasan dan konversi paksa yang dilakukan oleh Ferdinand menjadi pelajaran bagi umat Islam tentang pentingnya kekuatan politik dan perlindungan bagi komunitas Muslim. Para sejarawan Muslim melihat peristiwa ini sebagai akhir dari sebuah era gemilang dalam sejarah Islam, di mana ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi keagamaan tumbuh subur di bawah pemerintahan Muslim. Kisah ini juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga identitas dan hak beragama di tengah tantangan yang dihadapi oleh umat Muslim di berbagai belahan dunia. Raja Ferdinand II dikenang dalam sejarah Islam sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas runtuhnya kekuasaan Islam di Al-Andalus dan penganiayaan terhadap umat Islam yang tersisa di Spanyol. Meskipun ia dianggap sebagai pahlawan di kalangan Kristen Eropa, dalam perspektif Islam, Ferdinand dikenang karena kebijakannya yang intoleran, yang menandai akhir dari keragaman budaya dan agama di Spanyol, serta periode kemunduran besar bagi peradaban Islam di Eropa Barat. Kebijakan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella, pertama dari Kastilia, yang dikenal sebagai Los Reyes Católicos atau Raja Ratu Katolik, memberikan dampak yang sangat besar bagi umat Islam di Spanyol, baik dalam hal politik, agama, dan sosial. Setelah penaklukan Granada pada tahun 1192 yang mengakhiri hampir 800 tahun kekuasaan Islam di semenanjung Iberia, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pasangan kerajaan ini membawa kerugian besar bagi umat Islam, serta bagi komunitas Yahudi yang tinggal di wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diambil oleh Ferdinand dan Isabella, serta dampaknya terhadap umat Islam. Penaklukan Granada pada tahun 1492 adalah salah satu kebijakan besar Ferdinand dan Isabella yang menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Granada adalah kerajaan Muslim terakhir di semenanjung Iberia, dan setelah penaklukannya, seluruh semenanjung Iberia dikuasai oleh kerajaan Kristen. Sultan Muhammad II dari Granada, Boabdil, menyerahkan kota Granada kepada pasukan Kristen berdasarkan Perjanjian Granada, yang memberikan jaminan perlindungan terhadap umat Islam di kota tersebut, termasuk hak untuk menjalankan agama mereka dan kebebasan beribadah. Setelah penaklukan, Ferdinand dan Isabella segera melanggar perjanjian tersebut. Mereka mulai memaksakan konversi paksa bagi umat Islam di wilayah yang telah mereka kuasai. Banyak umat Islam yang dipaksa untuk menjadi Kristen atau menghadapi pemaksaan keras, termasuk pemusnahan budaya dan agama mereka. Setelah Granada jatuh, Ferdinand dan Isabella mulai melancarkan kebijakan untuk membersihkan Spanyol dari pengaruh Islam dan Yahudi dengan tujuan memperkuat kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Salah satu kebijakan penting yang mereka terapkan adalah konversi paksa bagi umat Islam yang masih tinggal di wilayah-wilayah yang telah ditaklukkan. Muslim yang tetap tinggal di Spanyol setelah Reconquista dikenal dengan sebutan Mudejar. Muslim yang tinggal di Spanyol, baik yang di Granada maupun yang di wilayah lain, dipaksa untuk menjadi Kristen. Mereka yang menolak menghadapi pengusiran atau bahkan hukuman mati. Muslim yang telah diubah menjadi Kristen tetapi terus mempertahankan praktik-praktik Islam secara diam-diam dikenal sebagai Moriscos. Mereka menghadapi diskriminasi yang berat dan terus menjadi sasaran kebijakan penindasan oleh pemerintah Kristen. Umat Islam yang konversi menjadi Kristen dipaksa untuk mengadopsi ritual-ritual Kristen, sementara mereka yang tetap mempraktikkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi harus menghadapi ancaman dari Inkuisisi Spanyol yang terus mengawasi mereka. Ferdinand dan Isabella mendirikan Inkuisisi Spanyol pada tahun 1278 dengan tujuan untuk memeriksa orang-orang yang diduga berpura-pura menjadi Kristen, termasuk Muslim dan Yahudi yang terpaksa masuk Kristen, dan menghukum mereka yang dianggap menyembunyikan keyakinan asli mereka. Inkuisisi ini menjadi alat utama dalam memerangi kristenisasi yang dianggap tidak murni.
Mereka yang dituduh tetap mempraktikkan Islam secara rahasia atau menjadi Kristen palsu dihadapkan pada penyiksaan, eksekusi, dan pembakaran hidup-hidup. Banyak Moriscos yang dieksekusi atau dipaksa untuk mengungkapkan praktik agama mereka. Praktik-praktik Islam seperti sholat, puasa, dan berdoa dilarang di ruang publik. Jika ada umat Islam yang tertangkap sedang melaksanakan ibadah mereka secara terbuka, mereka akan dihukum dengan cara yang sangat kejam. Pada tahun 1892, Ferdinand dan Isabella mengeluarkan Alhambra Decree, Dekrit Alhambra, yang mengusir semua orang Yahudi dari Spanyol yang tidak mau berpindah agama. Sementara itu, kebijakan terhadap umat Islam pun semakin keras, terutama setelah pemberlakuan konversi paksa. Banyak Muslim yang menolak konversi dipaksa untuk meninggalkan Spanyol. Sebagian besar umat Islam melarikan diri ke Afrika Utara, sementara sebagian lainnya berusaha bertahan di Spanyol dengan menyamar sebagai orang Kristen. Umat Islam di Spanyol selama berabad-abad telah berkontribusi besar terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni. Dengan pengusiran dan konversi paksa, banyak warisan budaya dan intelektual ini hilang. Banyak pustaka Islam yang ada di Andalusia dan Granada dihancurkan atau dibakar. Banyak orang yang sebelumnya terlibat dalam dunia intelektual, seni, dan ilmu pengetahuan juga terpaksa meninggalkan tanah air mereka. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ferdinand dan Isabella mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam di Spanyol. Umat Islam yang terpaksa berpindah agama atau mengungsi ke negara-negara Muslim lainnya, kehilangan harta benda, tanah, dan sumber daya ekonomi mereka. Keputusan untuk mengusir atau mengubah agama umat Islam dan Yahudi mengubah tatanan sosial di Spanyol. Komunitas yang sebelumnya kaya akan keberagaman agama, budaya, dan ilmu pengetahuan kini menjadi lebih homogen dengan dominasi Kristen. Banyak umat Islam yang berprofesi dalam bidang pertanian, perdagangan, dan kerajinan terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka, yang menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi mereka dan bahkan bagi perekonomian Spanyol secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang paling merugikan umat Islam di Spanyol adalah pembatasan total terhadap kebebasan beragama mereka. Umat Islam yang terpaksa masuk Kristen, bahkan jika mereka tetap menjalankan agama mereka secara sembunyi-sembunyi, tetap berada dalam posisi yang sangat rentan. Pemerintah Kristen memaksa umat Islam untuk mengubah gaya hidup mereka, termasuk bahasa, pakaian, dan ritual keagamaan. Perubahan ini bertujuan untuk menghilangkan identitas Muslim dan mengintegrasikan mereka sepenuhnya ke dalam masyarakat Kristen. Sebagian besar umat Islam di Spanyol terpaksa meninggalkan ajaran dan ibadah agama mereka demi keselamatan dan kelangsungan hidup mereka, yang menyebabkan mereka mengalami pemiskinan spiritual yang dalam. Kebijakan yang diambil oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, yang didorong oleh motif politik dan agama, menandai masa-masa kelam bagi umat Islam di Spanyol. Penaklukan Granada, konversi paksa, pembatasan kebebasan beragama, dan pengusiran umat Islam serta Yahudi menyebabkan kerugian besar dalam hal identitas budaya, sosial, ekonomi, dan keagamaan bagi umat Islam. Penghancuran budaya Islam di Al-Andalus dan hilangnya pusat-pusat intelektual yang dulu berjaya menjadi salah satu dampak terburuk dari kebijakan ini yang mempengaruhi sejarah panjang peradaban Islam di Eropa. Pada masa pemerintahan Raja Ferdinand II dari Aragon dan Ratu Isabella I dari Kastilia, yang dikenal sebagai Los Reyes Católicos, Raja Ratu Katolik, kondisi umat Islam dan Yahudi di Spanyol mengalami perubahan yang sangat drastis dan penuh tekanan, terutama setelah penaklukan Granada pada tahun 1892. Kedua raja ini memiliki kebijakan yang sangat mempengaruhi kehidupan sosial, agama, dan ekonomi komunitas Muslim dan Yahudi di semenanjung Iberia. Berikut adalah gambaran kondisi umat Islam dan Yahudi pada masa pemerintahan Ferdinand dan Isabella. Penaklukan Granada pada tahun 1892 oleh Ferdinand dan Isabella menandai akhir dari kekuasaan Islam di Spanyol. Granada adalah kerajaan Muslim terakhir di semenanjung Iberia, dan setelah jatuhnya Granada, seluruh wilayah Spanyol akhirnya berada di bawah kekuasaan Kristen. Keberhasilan ini menjadi simbol kemenangan besar bagi kekristenan dan merupakan puncak dari proses reconquista, penaklukan kembali yang berlangsung selama lebih dari 7 abad. Umat Islam yang sebelumnya memerintah di Al-Andalus kini kehilangan kekuasaan politik mereka. Banyak pemimpin dan pejabat Muslim di Granada dipecat atau dipaksa untuk menyerah kepada otoritas Kristen.
Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh Ferdinand dan Isabella setelah penaklukan Granada adalah memaksa umat Islam yang tinggal di wilayah tersebut untuk menjadi Kristen. Mereka yang menolak dipaksa untuk meninggalkan tanah mereka atau menghadapi hukuman berat. Salah satu kebijakan paling kontroversial dan merugikan yang diberlakukan oleh Ferdinand dan Isabella adalah kebijakan konversi paksa. Umat Islam yang tetap tinggal di wilayah Spanyol yang baru dikuasai harus dipaksa untuk memeluk agama Kristen. Mereka yang tidak mau mengubah keyakinan mereka diancam dengan pengusiran atau hukuman mati. Umat Islam yang berhasil dikristenkan disebut Moriscos. Banyak umat Islam yang terpaksa memeluk agama Kristen untuk menghindari pengusiran atau ancaman hukuman. Namun, sebagian besar dari mereka tetap mempraktikkan agama Islam secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka disebut Moriscos. Umat Islam yang terpaksa menjadi Kristen tidak lagi memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah mereka secara terbuka. Praktek-praktek Islam seperti sholat, puasa, dan perayaan Idul Fitri dilarang keras di tempat umum. Keputusan untuk mengubah umat Islam menjadi Kristen memaksa mereka untuk mengubah seluruh kehidupan sosial mereka, termasuk budaya, bahasa, dan adat istiadat. Banyak tradisi Islam yang hilang selama periode ini. Umat Islam yang menolak konversi atau yang diketahui diam-diam tetap mempraktikkan Islam dianiaya dan dihukum oleh pengadilan gereja yang banyak menggunakan inkuisisi Spanyol untuk mendeteksi dan menghukum Kristen palsu. Pada tahun yang sama dengan penaklukan Granada, Ferdinand dan Isabella mengeluarkan Alhambra Decree, Dekrit Alhambra, yang mengusir seluruh umat Yahudi dari Spanyol. Yahudi yang menolak untuk masuk Kristen diperintahkan untuk meninggalkan Spanyol dalam waktu 4 bulan atau menghadapi hukuman mati. Ini merupakan salah satu tindakan pengusiran terbesar yang pernah terjadi di Eropa pada waktu itu. Dekrit Alhambra menyebabkan ratusan ribu orang Yahudi meninggalkan Spanyol, dengan sebagian besar mencari perlindungan di negara-negara Muslim di Afrika Utara dan Ottoman. Banyak juga yang beremigrasi ke Portugal, meskipun kemudian mereka juga menghadapi pengusiran serupa di sana. Sebagian kecil orang Yahudi memilih untuk masuk Kristen, yang disebut conversos atau marranos, meskipun mereka terus mengalami diskriminasi dan pengawasan ketat dari inkuisisi. Banyak dari mereka yang kemudian dituduh mempraktikkan agama Yahudi secara rahasia dan dihukum mati. Ferdinand dan Isabella mendirikan inkuisisi Spanyol pada tahun 1478 untuk memastikan bahwa umat yang telah mengubah agama, termasuk Muslim dan Yahudi yang dipaksa menjadi Kristen, benar-benar memeluk agama Kristen dengan sepenuh hati. Inkuisisi ini menjadi alat pengawasan dan penindasan terhadap orang-orang yang dianggap sebagai Kristen palsu, termasuk para Moriscos dan Marranos. Banyak orang yang diduga masih mempraktikkan agama Islam atau Yahudi secara diam-diam dihadapkan pada penyiksaan, pengakuan paksa, dan eksekusi. Pembakaran hidup-hidup menjadi metode hukuman yang sering dilakukan oleh inkuisisi terhadap mereka yang dianggap bersalah. Inkuisisi tidak hanya menargetkan individu-individu tertentu, tetapi juga memeriksa seluruh keluarga dan komunitas, sehingga menciptakan suasana ketakutan dan kecurigaan yang meluas di kalangan umat Islam dan Yahudi. Kebijakan konversi paksa dan pengusiran menyebabkan hilangnya banyak elemen budaya dan intelektual yang telah ada sejak lama di Al-Andalus. Umat Islam dan Yahudi di Spanyol sebelumnya memiliki pengaruh besar dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan perdagangan. Banyak pustaka ilmiah, karya seni, dan pengetahuan yang hilang setelah pengusiran mereka. Banyak orang Muslim dan Yahudi yang mengungsi ke negara-negara lain kehilangan kekayaan dan properti mereka. Umat Islam yang tinggal di Spanyol dan diubah menjadi Kristen seringkali kehilangan hak-hak sosial dan ekonomi mereka. Mereka yang tetap tinggal di negara-negara Eropa yang lebih menerima, seperti Ottoman dan Afrika Utara, membawa serta pengaruh budaya dan intelektual Islam. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Ferdinand dan Isabella menyebabkan kerugian yang mendalam bagi umat Islam dan Yahudi di Spanyol. Bagi umat Islam, kerugian ini termasuk hilangnya kebebasan beragama, budaya, serta keterlibatan dalam pemerintahan dan ekonomi. Bagi umat Yahudi, pengusiran mereka dari Spanyol mengakibatkan hilangnya pusat-pusat budaya dan perdagangan, serta memperburuk posisi mereka di Eropa. Pada masa pemerintahan Ferdinand dan Isabella, umat Islam dan Yahudi di Spanyol mengalami penindasan yang luar biasa. Kebijakan konversi paksa, pengusiran, dan diskriminasi membuat kehidupan mereka semakin sulit, sementara pengaruh mereka terhadap budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi di Spanyol menyusut drastis.
Penindasan ini menandai berakhirnya periode toleransi antaragama di Al-Andalus dan membuka babak baru dalam sejarah Spanyol yang didominasi oleh kekristenan. Pengusiran umat Muslim dan Yahudi dari Spanyol pada masa pemerintahan Raja Ferdinand de Gula dari Aragon dan Ratu Isabella pertama dari Kastilia adalah salah satu momen penting dan dramatis dalam sejarah Spanyol yang terjadi setelah penaklukan Granada pada tahun 1492. Kebijakan pengusiran ini membawa dampak yang sangat besar bagi kedua komunitas tersebut, baik secara sosial, agama, maupun ekonomi. Pada tahun yang sama dengan penaklukan Granada, Ferdinand dan Isabella mengeluarkan Alhambra Decree, Dekrit Alhambra, pada tanggal 31 Maret 1492, yang memerintahkan pengusiran semua orang Yahudi dari Spanyol. Mereka diberikan waktu 4 bulan untuk meninggalkan negara itu, atau dipaksa untuk masuk Kristen. Kebijakan ini mengakhiri hampir selama 500 tahun kehadiran Yahudi di semenanjung Iberia. Ferdinand dan Isabella yang berusaha untuk menyatukan Spanyol di bawah satu agama Kristen, melihat orang Yahudi sebagai ancaman terhadap kesatuan agama dan politik mereka. Mereka percaya bahwa orang-orang Yahudi yang tetap tinggal dan tidak masuk Kristen dapat menjadi elemen penghalang dalam proses integrasi umat Kristen yang baru saja berhasil memerintah seluruh semenanjung Iberia. Banyak orang Yahudi di Spanyol yang terlibat dalam ekonomi, perdagangan, dan administrasi. Oleh karena itu, pengusiran mereka menyebabkan kerugian besar bagi perekonomian Spanyol pada waktu itu. Ferdinand dan Isabella juga mendirikan Inkuisisi Spanyol pada tahun 1478 yang bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang yang telah dipaksa menjadi Kristen tidak kembali ke agama mereka yang lama. Inkuisisi memantau orang Yahudi yang menjadi Kristen, dikenal dengan sebutan conversos atau marranos, dengan ketat. Diperkirakan sekitar 100.000 hingga 200.000 orang Yahudi meninggalkan Spanyol setelah Dekrit Alhambra. Banyak yang melarikan diri ke negara-negara Muslim seperti Maroko, Turki, dan negara-negara lainnya di Afrika Utara dan Timur Tengah. Bagi mereka yang memilih untuk tetap tinggal di Spanyol, satu-satunya pilihan adalah untuk masuk Kristen. Tetapi banyak dari mereka yang terus mempraktikkan agama Yahudi secara tersembunyi, meskipun mereka berada dalam pengawasan ketat oleh Inkuisisi. Kehilangan komunitas Yahudi yang signifikan menyebabkan hilangnya banyak tradisi budaya, ilmiah, dan intelektual yang telah berkembang di Spanyol selama berabad-abad. Setelah penaklukan Granada pada tahun 1492, umat Islam yang masih tinggal di wilayah yang telah jatuh ke tangan Kristen disebut Mudejar. Mereka diizinkan untuk mempertahankan agama dan budaya mereka, tetapi hanya untuk sementara waktu. Dalam beberapa dekade berikutnya, kebijakan terhadap umat Islam semakin keras. Setelah penaklukan Granada, Ferdinand dan Isabella mulai memaksa umat Islam untuk menjadi Kristen. Hal ini dilakukan dengan alasan yang sama seperti pengusiran Yahudi, yaitu untuk memurnikan Spanyol dan memastikan bahwa negara tersebut sepenuhnya berada di bawah kontrol Kristen. Umat Islam yang menolak konversi dipaksa untuk meninggalkan Spanyol. Muslim yang telah dipaksa masuk Kristen disebut Moriscos. Meskipun mereka telah menjadi Kristen secara resmi, banyak dari mereka yang tetap menjalankan ibadah Islam secara diam-diam. Mereka menghadapi diskriminasi dan pengawasan ketat oleh otoritas Kristen, terutama oleh Inkuisisi, yang memastikan bahwa mereka tidak kembali ke praktik agama lama mereka. Praktik-praktik Islam seperti sholat, puasa, dan perayaan Idul Fitri dilarang keras. Mereka yang tertangkap melanggar aturan ini dihukum dengan sangat kejam. Umat Islam yang tetap tinggal dan terpaksa menjadi Kristen mengalami diskriminasi berat dan kehilangan hak-hak mereka. Banyak dari mereka yang memilih untuk melarikan diri ke Afrika Utara atau wilayah Muslim lainnya untuk menghindari penganiayaan lebih lanjut. Sama seperti pengusiran Yahudi, umat Islam yang dipaksa untuk meninggalkan Spanyol juga mengakibatkan hilangnya banyak elemen budaya dan intelektual Islam yang berkembang selama berabad-abad di wilayah tersebut. Salah satu warisan yang hilang adalah pengetahuan ilmiah dan pencapaian budaya yang tercatat dalam pustaka dan monumen Islam di Andalusia. Inkuisisi Spanyol yang didirikan pada tahun 1478 oleh Ferdinand dan Isabella memainkan peran utama dalam pengawasan dan penindasan terhadap umat Yahudi dan Islam yang telah dipaksa masuk Kristen. Inkuisisi bertujuan untuk memeriksa apakah orang-orang yang baru saja dipaksa menjadi Kristen tetap mempraktikkan agama lama mereka secara sembunyi-sembunyi. Banyak orang yang tertuduh sebagai Kristen palsu atau yang tetap menjalankan agama mereka secara rahasia dianiaya, disiksa, dan dihukum mati oleh Inkuisisi.
Pembakaran hidup-hidup adalah salah satu metode hukuman yang sering digunakan. Inkuisisi mengawasi seluruh komunitas Muslim dan Yahudi yang telah dipaksa masuk Kristen, menciptakan iklim ketakutan dan kecurigaan yang meluas di antara mereka. Keluarga yang terlibat dalam praktik agama yang berbeda harus hidup dalam ketakutan, akan dituduh sebagai penyembah sesat. Kebijakan pengusiran dan konversi ini menimbulkan kerugian besar bagi kedua komunitas ini di Spanyol. Orang Yahudi dan Muslim memiliki kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi, budaya, pertanian, kerajinan, dan administrasi. Pengusiran mereka menyebabkan kekosongan dalam sektor-sektor tersebut. Kehilangan komunitas ini juga berarti hilangnya warisan budaya yang kaya, termasuk pencapaian dalam bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, sastra, dan seni yang berkembang pesat selama masa kejayaan Al-Andalus. Keputusan untuk memaksa orang-orang untuk mengubah agama mereka dan menghapuskan kebebasan beragama mengarah pada penghapusan keragaman agama yang telah lama ada di semenanjung Iberia dan memperburuk situasi bagi umat Islam dan Yahudi yang terpaksa tinggal di negara Kristen. Pengusiran umat Yahudi dan Muslim dari Spanyol oleh Ferdinand dan Isabella adalah salah satu babak kelam dalam sejarah Spanyol. Kebijakan ini menyebabkan kerugian besar bagi kedua komunitas tersebut yang berakar dalam sejarah panjang mereka di semenanjung Iberia. Akibatnya, baik umat Yahudi maupun Muslim kehilangan hak beragama, kebebasan budaya, dan sumber daya ekonomi mereka. Kebijakan ini juga menandai hilangnya kontribusi signifikan dari kedua komunitas dalam perkembangan intelektual dan budaya Spanyol. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap pembantaian dan penindasan yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella di Andalusia sangatlah kritis dan mengecam. Kejahatan yang dilakukan oleh pasangan raja ini, baik terhadap umat Muslim, Yahudi, maupun orang-orang yang dianggap sesat oleh Gereja Katolik, dianggap sebagai peristiwa kelam dalam sejarah yang melibatkan pemaksaan agama, diskriminasi, dan kekerasan. Pendekatan mereka terhadap kebebasan beragama, serta tindakan pengusiran dan penindasan yang mereka lakukan, membawa dampak jangka panjang terhadap sejarah Andalusia, serta mempengaruhi pandangan dunia Islam terhadap kekuasaan Kristen dan Eropa pada umumnya. Salah satu pandangan utama yang dimiliki oleh ilmuwan Muslim dan ulama Islam adalah bahwa penaklukan Granada pada tahun 1492 dan pengusiran umat Islam dan Yahudi dari Andalusia menandai berakhirnya salah satu peradaban besar dalam sejarah Islam. Andalusia yang selama hampir 800 tahun berada di bawah kekuasaan Muslim dikenal sebagai pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan toleransi agama. Oleh karena itu, kehilangan Andalusia dianggap sebagai tragedi besar bagi dunia Islam, dan penindasan yang dilakukan oleh Ferdinand dan Isabella dianggap sebagai tindakan kejam yang menghancurkan warisan ilmiah, budaya, dan sosial yang telah berkembang selama berabad-abad. Sumber-sumber sejarah Islam menggambarkan peristiwa penaklukan Granada dan penindasan umat Muslim di bawah Ferdinand dan Isabella sebagai peristiwa tragis yang membawa penghancuran budaya dan penindasan terhadap umat Islam yang hidup di bawah pemerintahan Kristen. Banyak ulama Islam menulis tentang kerugian besar yang dialami umat Islam di Andalusia, baik dalam hal hilangnya kebebasan beragama maupun pengusiran dan pembantaian yang terjadi. Kehilangan pusat ilmu pengetahuan di Andalusia, yang selama berabad-abad menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat, juga dianggap sebagai kerugian besar bagi umat Islam. Banyak karya ilmiah yang ditulis dalam bahasa Arab yang dihancurkan atau dihapuskan. Ulama Islam dan ilmuwan Muslim juga sangat mengkritik kebijakan inkuisisi yang didirikan oleh Ferdinand dan Isabella. Inkuisisi tidak hanya digunakan untuk menganiaya umat Yahudi dan Muslim yang telah dipaksa masuk Kristen, tetapi juga untuk menindas kebebasan beragama dan memaksakan konversi paksa. Penindasan ini menyebabkan banyak umat Muslim dan Yahudi yang masih setia pada agama mereka dihukum dengan cara yang sangat kejam, termasuk penyiksaan dan pembakaran hidup-hidup di tiang pancang. Penggunaan penyiksaan dan eksekusi oleh inkuisisi dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan beragama. Penyiksaan mental dan fisik yang digunakan untuk memaksakan konversi ke agama Kristen menambah penderitaan bagi umat Islam dan Yahudi yang terpaksa bersembunyi dalam keyakinan mereka. Beberapa ulama Islam melihat kebijakan ini sebagai bagian dari penyembelihan kebebasan beragama yang sangat tragis.
Ulama Islam dan ilmuwan Muslim mengkritik kebijakan pengusiran umat Muslim dan Yahudi dari Spanyol melalui Dekrit Alhambra 1492 dan kebijakan konversi paksa yang diberlakukan pada umat Islam yang dikenal dengan nama Moriscos. Bagi umat Islam, tindakan pengusiran ini adalah penghinaan terhadap kebebasan beragama dan hak-hak individu, serta tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas agama. Pengusiran umat Islam dan Yahudi dianggap sebagai bentuk penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dunia Islam menilai pengusiran ini sebagai pelanggaran berat terhadap hak kebebasan beragama yang seharusnya dihormati oleh negara manapun. Konversi paksa terhadap umat Islam dan Yahudi dianggap sebagai tindakan yang sangat memalukan dan melanggar hak asasi. Meskipun umat Islam yang dipaksa untuk menjadi Kristen tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Kristen, banyak dari mereka yang tetap berpegang pada agama mereka secara sembunyi-sembunyi. Hal ini seringkali disebut sebagai kejahatan terhadap martabat manusia, di mana individu dipaksa untuk menyembunyikan identitas agama mereka atau menghadapi penganiayaan yang lebih besar. Ulama Islam sering mengutip prinsip-prinsip toleransi agama yang diajarkan dalam Al-Quran sebagai kontra terhadap kebijakan intoleransi yang diterapkan oleh Ferdinand dan Isabella. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan melarang pemaksaan dalam beragama. Al-Quran menyatakan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama, la ikraha fi ad-din, yang menjadi dasar bagi banyak ulama Islam untuk mengutuk pemaksaan agama yang dilakukan oleh otoritas Kristen di Spanyol pada masa itu. Toleransi agama adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, tindakan Ferdinand dan Isabella yang memaksa umat Islam dan Yahudi untuk meninggalkan agama mereka atau diubah secara paksa dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tentang kebebasan beragama. Kekerasan terhadap keyakinan agama ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang mengajarkan agar umat manusia saling menghormati dan hidup berdampingan dalam kedamaian, tanpa paksaan atau penindasan. Para sejarawan Muslim melihat peristiwa pengusiran dan penindasan oleh Ferdinand dan Isabella sebagai salah satu dari banyak peristiwa yang memperlihatkan dominasi Kristen yang brutal terhadap dunia Islam di Eropa pada waktu itu. Penindasan ini juga mencerminkan ketegangan yang muncul antara dua dunia yang sangat berbeda, dunia Kristen Eropa dan dunia Islam, yang memiliki tradisi dan nilai-nilai yang sangat berbeda dalam hal kebebasan beragama dan hubungan antaragama. Keberagaman agama di Andalusia sebelum penaklukan Kristen dikenal dengan tingkat toleransi yang tinggi, di mana umat Muslim, Yahudi, dan Kristen hidup berdampingan dalam masyarakat yang relatif damai dan produktif. Oleh karena itu, bagi banyak ulama Islam, kebijakan pengusiran dan penindasan ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di masa keemasan Al-Andalus, di mana umat Islam menunjukkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang dari agama yang berbeda. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap kekejaman Ferdinand dan Isabella sangat mengecam tindakan mereka, terutama dalam hal pemaksaan agama, pengusiran, pembantaian, dan penganiayaan terhadap umat Islam dan Yahudi. Penindasan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar umat manusia dan kebebasan beragama yang diajarkan dalam Islam. Kebijakan yang diterapkan oleh kedua raja ini tidak hanya menghancurkan peradaban yang telah berkembang di Andalusia selama berabad-abad, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar Islam tentang toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas agama.